Kita hadir lagi di acara podcast Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Ini adalah series of podcast yang sudah dilaksanakan ya beberapa tahun sebelumnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Biasa kita panggil dengan Pak Joko ya, nama lengkapnya Joko Setiowarno. Jadi beliau adalah pakar ya transportasi Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Saat ini beliau adalah Wakil Ketua Komite Transportasi BK Sipil PII. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas isu yang cukup sentral yang saat ini jadi bahan perbincangan ya di media massa, di media online, yakni terkait odol regulasi KIR dan subsidi transportasi perspektif insinyur sipil. Karena acaranya adalah lebih banyak kepada pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi saat ini ya di sektor transportasi, khususnya terkait odol tadi. Jadi kita ada pembicara khusus atau bisa dibilang narasumber untuk membahas isu-isu terkait odol ini. Nah, sedikit kami akan membacakan biodata dari Pak Joko ya yang hadir di samping saya. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Joko. Selamat pagi, gimana kabar Pak? Selamat pagi, ya. Alhamdulillah sehat Mas Wibi. Ya. Jadi kita coba lebih santai Pak ya ininya podcastnya. Artinya santai tapi substansi yang ingin kita capai di acara ini bisa kita dapatkan ya. Bisa mengedukasi teman-teman semua, terutama teman-teman dari masyarakat keteknik sipilan dan juga masyarakat umum tentunya. Jadi nama Pak Joko Setiowarno, beliau adalah pengamat transportasi Indonesia. Di sini saya bacakan aja pendidikan formal beliau ya. Beliau di tahun 1976 lulus SD Negeri 10 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kemudian di tahun 1980 beliau lulus dari SMP 1 Pangkal Pinang, dan di tahun 83 ya, lulus SMA 3 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk riwayat pendidikan tingginya ya, di tahun 1987 beliau sarjana pendidikan fisika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang. Sekarang namanya adalah Universitas Negeri Semarang ya Pak. Ya, Joko, sudah ya. Berubah ya. Kemudian lanjut ya di Universitas Diponegoro lulus sarjana teknik sipil dan kemudian lulus magister teknik program rekayasa teknik transportasi ya pasca sarjana Institut Teknologi Bandung. Nah, kalau kita baca CV-nya ini banyak sekali pengalaman profesional beliau ya. Kita lihat riwayat pekerjaannya memang banyak bergelut di sektor transportasi, selain juga di disiplin keteknik sipilan lainnya. Beliau banyak memberikan kontribusi pemikiran ya, opini melalui Kompas, kemudian media online seperti Detik News dan media-media lainnya. Selain sebagai Wakil Ketua Komite Badan Kejuruan Sipil PII ya untuk sektor transportasi, beliau juga adalah pengurus dan anggota masyarakat transportasi Indonesia. Jadi karena isu terkait odol ini banyak ya terjadi di sektor transportasi ya. Kalau kita lihat banyak kecelakaan ya akhir-akhir ini diakibatkan oleh overdimension, overloading tadi. Nah, permasalahannya apa, kemudian bagaimana mengatasi atau memberikan solusi-solusi itu, tentu ini akan menjadi sesi yang penting gitu buat kita untuk bisa belajar sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke
dampak odol terhadap infrastruktur jalan dan jembatan tadi, mungkin terlebih dahulu kita ingin mendengar dari Pak Joko. Penjelasan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan odol dan bagaimana dampaknya terhadap infrastruktur jalan di Indonesia. Silakan Pak Joko. Ya, makasih Mas Habibie. Jadi sederhananya odol itu kan over dimensi. Jadi kelebihan dimensi dan satunya overload, kelebihan muatan. Nah, dimensi itu kalau kendaraan itu kan pasti ada panjang, lebar dan tinggi. Dan itu biasanya ketentuan itu ada di dalam buku ujikir lah. Ya. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Ya. Nah, kalau itu dia dimensinya berlebih, ini biasanya nanti akan ada namanya surat registrasi uji tipe. Itu biasanya tidak boleh. Ya. Nah, yang terjadi itu di kita itu sekarang banyak ditemukan kendaraan yang sudah dimensinya biasanya panjangnya dan tingginya. Kalau lebar mungkin enggak lah. Kalau lebar itu biasanya pengaruhnya kan pada nanti kalau terlalu lebar dia spionnya nggak bisa lihat kan di belakang kan. Nah, biasanya pada ketinggian maupun panjang. Nah, ketinggian ini juga kalau kita lihat dump truck itu sebenarnya dia cuma setengahnya aja. Karena kalau dump truck itu biasa di proyek dia boleh tinggi nggak apa-apa. Tapi ketika itu berlaku di jalan umum itu jadi persoalan, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita lihat kendaraan-kendaraan kalau dari Jawa Timur bawa Lombok itu dia kasih terpaling tinggi itu, ya, bentuk segitiga itu kan. Nah, itu nambah sedikit lah. Itu kemarin ada kompromi juga masih dibolehkan, ya. Ada juga yang ditambah seperti terpal lagi itu banyak sekarang muncul ya kendaraannya. Tapi kalau di kir itu kondisi truknya biasa, tapi kok dia bawa ditambahin lagi, jadi kan bisa tinggi, ya. Nah, itu yang dimensi. Tambah juga ada kan ditambah belakang dan sebagainya. Itu banyak truk yang besar, Sumatera, sebagainya. Mungkin selain Sulawesi juga ada. Kemudian ke overload, nah ini kelebihan muatan. Ya, kelebihan muatan itu biasanya ukir itu ada namanya JPI batas maksimal. Boleh nggak lebih? Boleh. Karena kan kita nimbang pas itu susah, nggak mungkin kan. Dimungkinkan kalau saya tidak salah peraturan itu sampai dengan 5% dibolehkan. Jadi ada batas toleransi lah. Nah, yang terjadi di lapangan, komoditas saya lihat itu sampai 100% itu terjadi. Ya. Nah, tapi kalau sembako itu enggak lah. Sembako itu paling tinggi itu paling 15%-an. Itu biasanya bawa beras. Sayur-sayuran tuh enggak seberapa. Makanya bawa Lombok tuh enggak gitu besar lah dia. Makanya kita lihat kalau truk tertentu dari Jawa Timur dengan dia overload pun dia masih bisa di tol kecepatan 60 bisa. Karena kan barangnya ringan itu kan. Cuman dia overload, karena ini berisiko juga kalau bawa kapas umpamanya. Itu kan ringan tapi kan membahayakan. Ya kan? Nah, itu. Nah, itulah yang banyak terjadi sekarang, dan sekarang itu kalau melihat kendaraan yang sering bawa muatan, sulit kita menemukan yang sesuai dengan dimensi maupun minimal dengan beratnya. Jadi sudah banyak yang overload lah. Dan itulah yang sekarang agak ramai sering muncul kecelakaan. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi Pak, sudah ada regulasinya ya terkait itu. Ada ujikir, kemudian regulasinya udah banyak sih mengatur tentang itu ya. Namun kita masih sering dapatkan di lapangan kondisi odol itu ya, baik di jalan tol maupun di jalan non tol. Jadi apakah regulasi ini tidak efektif dijalankan? Pengawasan, monitoringnya seperti apa Pak? Ya. Ujikir itu dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, oleh Pemda. Pengawasannya oleh Kementerian Perhubungan, ya. Nah, di dalam ujikir pun ini ada sedikit keleluasaan lah. Karena angkutan barang ini kan dia mobile kan, mungkin pada saat tertentu dalam ujikir dia kendaraannya pas berhenti di daerah mana. Nah, itu istilah boleh namanya NU, nitip uji. Itu dimungkinkan. Tujuannya baik, agar luas ya. Tapi dalam prakteknya banyak dilakukan penyalahgunaan. Gitu kan. Jadi truknya namanya di Jawa, nitip ujinya dia di Sumatera. Kok dilihat ini nggak mungkin kan? Nah, itu terjadi kemarin ada contohnya kecelakaan di Balikpapan beberapa waktu yang lalu. Ya.
Gitu truknya di Balikpapan, uji kir ini Sarolangun itu kan, kan aneh itu. Kok bisa Pak? Ada itu, kenal nitip uji tadi kan. Nah, saya bilang, kenapa nggak di Papua sekalian itu kan? Nah, ini mulai penyelewengan. Ini yang ngasih. Ini nitip uji tujuannya baik, tapi penyelewengan. Tapi sekarang tidak semua penguji seperti itu, enggak. Ya. Ini juga jadi problem. Ya, nah itu. Tapi ini juga kadang-kadang nggak dituntaskan. Ya, ini jadi problem juga. Nah, uji kir itu sebenarnya juga dia melihat dimensinya. Memang kendaraan ketika masuk sesuai dengan ini ukuran. Tapi setelah keluar ditambah-tambah lagi, ditambah itu. Ada yang seperti itu. Pas nguji juga bannya masih bagus gitu kan. Keluar sudah berubah. Ya. Nah, uji kir ini kan setiap 6 bulan. Nah, sebenarnya di antara 6 bulan ini masih namanya nanti ada namanya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Yang sekarang belum berjalan maksimal. Jadi pengusaha-pengusaha ini juga turut menjaga. Karena kir kan cuma 6 bulan aja. Apalagi kir juga tidak menutup mata, masih ada yang ya salah kir tapi kendaraannya tidak ada. Ya, itu masih terjadi di beberapa tempat pengujian. Nah, pengawasan ini dari pusat memang agak lemah. Nah, sekarang pengujian kir ini juga gratis sekarang. Ternyata setelah gratis banyak nggak mau uji, karena kan dulu bayar, tapi digratiskan malah nggak mau. Nah, karena sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Daerah lah, tahun nomor 1 tahun 2022, salah itu ya. Nah itu, nah ini masalah lagi di daerah. Belum lagi nanti kita bicara tunjangan fungsionalnya penguji ini sangat rendah sekali, rendah mereka. Sangat rendah Pak ya. Itu 200.000 sampai 400.000 per bulan. Per bulan ya. Rendah sekali kan? Rendah sekali. Itu peraturan 2006. Saya bilang ini harus dinaikkan. Seharusnya minimal 10 kali lipat lah. Di tengah mereka itu kan penjaga keselamatan. Mestinya orang penjaga keselamatan kasih tunjangan yang tinggi biar mereka tidak bermain-main. Nah karena rendah tadi juga akhirnya bermain lagi. Betul. Nah ini kan harus ada upaya pemerintah menaikkan insentif tunjangan fungsional buat ini. Memang itu kewajiban pusat. Selain itu, daerah juga memberikan namanya tunjangan daerah. Tapi tunjangan daerah tergantung APBD-nya juga, PAD-nya juga, gitu kan. Kalau dulu ada pemasukan PAD, sekarang nggak ada lagi. Mungkin bisa nggak dikasih, gitu kan. Nah, lebih gawat lagi. Makanya ini akan ada pembahasan khusus nanti gimana caranya untuk agar penguji ini juga bisa maksimal lagi. Ini problem, Pak. Artinya di sisi yang satu kita berharap regulasi itu betul-betul dijalankan ya. Misal tadi uji kir itu betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan. Namun di sisi lain yang menguji itu dibayarnya tunjangannya itu nggak maksimal lah. Sangat tidak inilah. Terlalu kecil lah. Terlalu kecil lah ya Pak ya. Jadi ini memang harus diperjuangkan Pak ya. Artinya regulasinya harus dibenahi dan ya ibaratnya kalau yang menguji ini dia ngujinya 3-4 kendaraan dalam satu hari. Jadi dalam satu bulan dia bisa nguji banyak. Sedangkan dibayarnya cuma 400.000. Jadi nggak manusiawi. 400 itu maksimal loh. Maksimal Pak. Maksimal itu yang pimpinannya. Kalau yang tugas penilaian bawah-bawah itu ya 200.000. 200.000. Padahal dia meriksanya kan di ruangan sempit di bawah itu kan. Nah. Betul. Jadi situasi ruangan juga membuat dia juga pusing juga. Belum lagi di situ menghadapi kendaraan yang berbunyi dan sebagainya. Betul Pak. Betul Pak, ini mungkin pekerjaan rumah buat kita semua ya untuk sama-sama kita membenahi itu. Nah kemudian ada pertanyaan juga titipan ya dari teman-teman ini. Bagaimana tren kecelakaan yang disebabkan oleh odol tadi dalam beberapa tahun terakhir Pak? Ya ini jadi kendaraan kita paling banyak itu kan sepeda motor. Sepeda motor kita 85% lah kendaraan bermotor ya. Yang kedua kendaraan roda 4 mobil pribadi. Kemudian berikutnya angkutan barang, baru angkutan umum. Nah, tapi dalam kecelakaan memang paling tinggi sepeda motor. Yang kedua ini adalah truk malah lebih tinggi. Jadi nomor 2 dia. Populasinya rendah, kecelakaannya tinggi. Nah ini kan jadi prihatin kan. Ini sekarang nomor 2. Dan bahkan kalau saya lihat kita buka Google ya, tiap hari kan mudah ya. Itu setiap hari terjadi kecelakaan truk. Bahkan pernah sampai 7 kali. Dalam satu hari. Cuman kan fenomenanya kalau dia kecelakaannya sekitar Jakarta, rame. Karena media banyak kan ya. Itu diliput. Pada kecelakaan seperti itu terjadi di Sulawesi, pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Kecelakaan
truk sama bus, meninggalnya lebih dari 5 orang. Cuman karena daerahnya jauh kan, nah, KNKT juga mau ke sana kejauhan, itu kan media juga jauh ya, nggak diliput gitu kan. Cuma 1-2 kali. Coba ke sekitar Jakarta kan, pamannya ya, terjadi di Cipularang, di Goljawa, gitu aja sudah ramai, nyerempetnya sudah ramai kan, karena fungsi media. Tapi sebenarnya setiap hari terjadi kecelakaan. Kita lihat itu di Sumatera Barat, Setinjak Lawi itu. Itu tiap hari ada, nggak kuat nanjak dan sebagainya. Makanya sekarang kan mereka sudah mau buat jembatan, jalur khusus lah. Karena ketinggiannya sudah nggak mungkin lagi jalurnya seperti itu. Jadi tiap hari ada. Cuman fenomenanya, kalau dulu di jalan umum sebelum ada tol terhubung, itu truk menabrak. Anda udah nyosor kemana kan, rumah, warung dan sebagainya. Supirnya ngantuk. Tapi setelah ada tol, ternyata truknya ditabrak dari belakang. Jadi istilahnya kalau di tol itu kecelakaan depan belakang. Jadi truknya ya kecepatan lambat, tabrak dari belakang. Itu kejadiannya paling banyak di malam hari. Nah, itu yang fenomena baru lagi muncul gitu kan ya. Nah, padahal di tol harusnya kan truk itu nggak boleh kecepatan lebih dari kurang dari 80 lah. Kalau tol antar kota kan dalam kota 60. Kenyataannya karena muatannya lebih, kecepatan 30, itu maksimal sudah bagus itu kan. Nah, 40 udah bagus. Nah, itu bahaya juga. Ya, jadi di jalan tol itu kita banyak ini ya, mendapati truk-truk yang over dimension, overload ya, terutama tadi itu jalannya lambat sekali, Pak. Betul. Dan kadang di belokan itu tiba-tiba dari belakang ada mobil, dia nggak tahu nih, langsung nabrak, Pak. Ngantuk ya nabraknya biasanya. Iya, biasanya ngantuk, Pak. Ngantuk, dan itu sering kejadian tuh saya lihat dari data itu, kejadian di tol itu antara jam 00 sampai jam 06. Jam 06 pagi. Jadi dini hari. Jadi kita kalau saya teman-teman kalau malam hari memang hati-hati ya. Kalau ngantuk istirahat aja di rest area, jangan dipaksakan. Betul. Biasanya kalau di tol kita sudah jalan kan, udah nyupir, udah lewat marka, sopirnya kan, nah itu bahaya, udah ngantuk kan, udah cari rest area aja untuk istirahat. Ini bahaya. Oke, Pak. Ya. Nah, gitu. Setuju, Pak. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Joko, ini diskusinya makin interaktif. Tadi kan sudah ada regulasi. Kemudian regulasi ada, tentunya kan mesti ada yang menjalankan regulasi itu ya. Jadi mesti ada law enforcement. Nah, bagaimana Pak tingkat law enforcement kita di dalam menjalankan regulasi terkait odol ini? Secara umum aja, Pak. Ya. Sebenarnya kita itu kalau masalah regulasi sudah ada yang mengatur ya di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi di situ juga ada mengatur masalah tarif, kesepakatan pasal 184 lah. Kemudian bagi melanggar, ini memang kasihan yang selalu kena tuh supir di pasal 310. Ini juga harus direvisi. Ini kemudian tahun ini kan sudah mulai revisi undang-undang. Ya masalah tarif, kemudian tadi supir, padahal supir ini kan dia nggak tahu menahu barang yang beratnya berapa, dia kan disuruh ngangkut. Tapi karena undang-undang menyebut barang siapa yang mencelaka, ya dia kena duluan. Meskipun sekarang teman-teman dari kepolisian sudah berkembang lah. Berkembang tidak hanya pengemudinya, tapi karena undang-undang mesti pengemudi dulu. Yang minta maaf tuh pengemudinya itu, padahal yang bawa barang tuh kalau di luar negeri justru pemilik barangnya itu yang kena. Nah, di kita nggak, pemilik barang berkontrak sama pemilik angkutan, transporter, nah tanggung jawabnya pindah transporter pada supirnya yang kena. Nah, di kepolisian sekarang sudah menetapkan, memperkarakan juga pemilik transportannya ini termasuk pemilik. Tetapi ini lemah juga, ternyata tidak sampai di pengadilan. Nah, ini kelemahannya di situ, memang harus direvisi. Padahal kalau negeri itu enggak, kalau ada kelebihan muatan, itu yang kena denda itu adalah pemilik barang. Dia yang tanggung jawab karena sopir itu hanya membawa. Nah, di kita enggak. Nah, ini dampaknya luar biasa juga sekarang. Ya, mungkin kita akan diskusi berlanjut seperti apa ini yang sebenarnya sangat berpengaruh. Belum lagi bicara penegakan hukum di lapangan lemah. Kalau kita lihat di banyak negara yang maju, mereka penegakan hukumnya kuat. Jadi selain regulasinya bagus juga ditopang dengan penegakan hukum. Itu kata kuncinya tetap penegakan hukum. Betul, Pak. Betul. Nah, apakah ini sudah didiskusikan di tingkat asosiasi misalnya? Kita kan punya BK Sipil, Masyarakat Transportasi Indonesia. Sedangkan di sisi pengusaha kan ada asosiasi logistik, Pak.
Ya, Apakah ada pernah logistik, disampaikan itu? ada Ya. juga Aptrindo AC pengusaha Ya, truk Indonesia. Pengusaha truk Indonesia. Ada. Jadi kalau membahas diskusi ini udah terlalu sering. Terlalu sering saya bosan. Saya tuh kalau diminta, saya bilang dari dulu nggak selesai-selesai. Karena apa? Yang kalau bicara seperti ini, itu nggak satu kementerian aja. Oke. Lebih dari itu. Itu saya hitung ada 12 kementerian lembaga yang terlibat. Nah, jadi nggak bisa hanya diserahkan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, apalagi PU, itu nggak bisa. Ya, jadi ini sudah antar kementerian, ya minimal Menko. Kalau dulu saya bilang Menko Ekonomi, sekarang udahlah Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Mungkin dengan Menko, karena nanti di situ kementeriannya ya ada Kementerian PU, Perhubungan, Korlantas, ya kan? Di luar itu ada perencanaan dan Bappenas, kemudian ada juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ada Apindo, ya kan? Masuk di sana, logistik gitu kan? Belum lagi BUMN lainnya juga akan terlibat gitu kan? Menko dan sebagainya. Nah, ini sudah lintas seperti itu, saya kira sudah levelnya sudah berbeda lah. Karena kalau di Kementerian Perhubungan pun tidak bisa diserahkan hanya darat, nggak bisa. Karena apa? Barang itu kan kalau dia lebih dari 500 km, dia sudah arahnya ke bentuk lain. Jadi modal lainnya digunakan. Ya. Oke Pak, menarik Pak ininya, diskusinya ya. Ini juga pastinya mengedukasi lah teman-teman ya, terutama masyarakat umum, publik terkait isu-isu terkait odol tadi, dan bagaimana BK Sipil ya terus memberikan sosialisasi ya dampak dari odol ini apabila tidak kita selesaikan sama-sama gitu. Dan menyelesaikannya itu tidak hanya di level organisasi profesi ya Pak, di asosiasi pengusaha, logistik, Apindo dan seterusnya, tapi juga di tingkat kementerian. Jadi tentunya di coordinating ministry ya, jadi yang membawahi beberapa kementerian tadi. Nah, balik lagi Pak, teman-teman banyak yang mengatakan kita itu sebenarnya ketika sampai di level kementerian, itu tiap kementerian itu punya KPI yang beda-beda. Kementerian Perdagangan KPI-nya beda, PUPR beda, Perhubungan beda. Nah, jadinya muncul yang namanya ego sektoral. Nah, bagaimana Pak Joko, ini pendapat umum aja, pribadi aja. Menurut Bapak, bagaimana sih supaya ego sektoral ini bisa dihilangkan dan kita sama-sama pinginnya Indonesia yang lebih baik lah. Ya. Ya tadi, setidaknya kan ada 12-13 kementerian lembaga yang terlibat ya. Artinya ini memang harus ada suatu struktur baru yang ad hoc lah untuk menyelesaikan itu. Persoalan ini sejak 2017 pada saat itu ada mulainya jabatan timbang, itu diambil alih oleh pusat. Kita tahu dulu jabatan timbang kan sumber pendapatan yang sering terjadi kelebihan muatan main dan sebagainya. Itu Pemda yang mengelola kan. Nah, diambil oleh pusat. Nah, disitulah mulai ditata di jabatan timbang. Ya. Tapi itu tidak segera bisa selesai ternyata. 2017 dicanangkan pengen 2019 selama 2 tahun proses odol itu mulai selesai. Ternyata nggak selesai juga. Perindustrian minta waktu tambah lagi. Terus 2019 ke 2023 begitu terus menerus tiap 2 tahunan. Jadi Apindo keberatan, perindustrian keberatan. Alasannya kalau dia membawa muatan sesuai dengan aturan, katanya harus menambah jumlah armada. Ya kan? Padahal sebenarnya armadanya tidak harus pasti darat, saya bilang. Karena apa? Kan kita bisa menggunakan jalur kereta. Bisa juga menggunakan jalur laut, perairan lah. Betul, Pak. Sungai di Kalimantan bisa digunakan, gitu kan? Ini sebenarnya saya lihat selalu maksanya di jalan gitu loh. Nah, di sisi lain memang di Kementerian Perhubungan masih menitik beratkan di jalan. Mestinya bisa menggunakan jalur kereta dan lebih murah. Memang menggunakan kereta itu ada double handling. Double handling, tapi setelah saya lihat, ini masih saya menelisik. Kenapa namanya contoh bawa kontainer 40 feet.
Kalau menggunakan kereta dari Surabaya Jakarta itu butuh waktu 14-16 jam. Biayanya sekitar 5 juta. 5 juta itu dengan asumsi BBM-nya non subsidi dengan kereta. Kemudian kereta masih kena PPN dulu 10% lah, 10% ya. 10%. Masih dikenakan lagi dengan kereta THC, itu 5 juta. Kalau jalan raya, nggak ada kena apa-apa ya, tidak kena apa ya, paling dia bayar tol lah, dia pilihan ya. Itu ongkos angkutnya itu katanya 14 juta dari Surabaya ke Jakarta. Belum lagi waktu perjalanan dia di atas 20 jam, lebih lama. Tapi kenapa kok masih memusatkan di jalan? Ini ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Mestinya pemerintah harus menelisik lebih jauh. Nah, ini peluang sebenarnya untuk mengalihkan ke jalan kereta karena memungkinkan. Dari KPK-nya masih banyak yang kosong lah. Apalagi kereta itu kan dia bisa membawa satu orang kan lebih dari 20-an. Jadi lebih banyak lah yang bisa diangkut. Nah, ini PR pemerintah juga di Kementerian Perhubungan bagaimana biar orang tertarik untuk jarak jauh ya Jakarta Surabaya. Tapi kalau Jakarta Semarang Surabaya menggunakan ini masih bisa lah jalan darat. Tapi kok jarak jauh lebih efektif menggunakan kereta. Ini bisa juga menggunakan jalur laut. Nah, dulu pernah ada kapal-kapal itu, tapi ya nggak jalan lagi. Lebih baik disubsidi aja ke sana lebih murah. Apalagi kalau kereta menggunakan tidak menggunakan BBM subsidi, tidak kenakan THC, kami coba hitung ya. Kemudian kena PPN lebih murah lagi 4 juta malah. Murah lagi Pak. Nah, ini kenapa belum? Jadi mestinya Kementerian Perhubungan juga punya rumusan sendiri. Ya daerah tertentu termasuk di Kalimantan. Jadi pastinya jalan raya, apalagi di Kalimantan itu jalan nasional sudah terhubung bagus. Lebarnya tuh masih ada yang 6 meter. Nah itu buat angkutan barang supirnya setengah mati tuh. 6 meter itu nggak standar kan ya. Kalau 7 meter sering kadang terguling. Cuman sekarang kok bawa logistik dari Jawa terguling masih aman. Kadang yang ngambil barang kan. Tapi buat supir itu setengah mati mereka dengan lebar 6 meter itu. Jadi belum standar 7 meter. Belum. Walaupun di jalan nasional beberapa ruas masih seperti itu. Ini keluhan pengemudi. Keluhan pengemudi Pak ya. Nah sebenarnya kalau menggunakan kereta ini itu nggak ada pungli coba. Jadi angkutan barang kita itu punglinya itu luar biasa. Supir bilang itu Pak, itu mulai dari baju seragam sampai nggak pakai baju katanya. Dan saya menyaksikan sendiri kalau saya ke Jembatan Timbang, ada itu yang oknum ya. Aparat penegak yang telepon pola Jembatan yang mengancam itu ada. Cuman sekarang kalau mereka ngancam, pola Jembatan bilang gini, kamu saya pindah ya beneran Pak, dipindah saya juga nggak mau di sini ya. Nah itulah kalau sudah seperti itu tadi saya bilang ini nggak mungkin kan level Menteri Perhubungan atau polisi atau Kapolri atau di PU ya sudah kalau sudah oknum aparat sudah bintang itu harus presiden. Gitu loh. Betul Pak. Oknum ya. Setuju, ini Pak. bicaranya oknum gitu. Bicaranya oknum Pak. Nah itu harus diberesin. Jadi kalau negara-negara maju nggak ada dan itu beban buat pengusaha truk sebenarnya. Beban buat mereka itu kan beri cost juga kan yang akhirnya nanti ya pada pemeliharaan kendaraan dan sebagainya. Betul Pak. Jadi biayanya jadi lebih banyak dari yang biasanya mereka estimasi karena pungli tadi ya.